Oke, pada saat kalian menggunakan curve dan kalian mendapatkan objek yang seperti ini, lalu kalian ingin mengubah dengan objek yang lebih rapi seperti ini. Bagaimana caranya? Mari kita bahas. Oke guys, kita langsung saja. Jadi yang pertama kita harus bikin mesh-nya dulu. Kita shift A, terus mesh dan pilih yang plane. Lalu kita ke edit mode dengan memencet tab. Nah, ini kita langsung aja pencet M untuk merging. Jadi nanti di sini akan ada vertex-nya gitu ya. Nah, kita pindahin dulu ke sini. Nah, kita tinggal style aja. Kalian bisa membuat pipa dengan versi kalian sendiri atau dengan kebutuhan pipa yang kalian butuhkan gitu ya. Nah, ini udah jadi ya. Nah, terus caranya biar vertex di ujung-ujung seperti ini, bagaimana caranya agar tidak terlihat tajam atau kaku? Itu kalian bisa select aja setiap vertex yang ingin di bevelingnya, terus kalian pencet Ctrl, Shift, dan B. Nah, ini tinggal digerakkan aja ya kursornya, terus kalian bisa atur juga segmennya atau resolusi dari lengkungannya. Jadi nanti kalian akan menentukan apakah lengkungannya akan halus atau tidak. Nah, itu caranya dengan scroll titik mouse yang di tengah gitu ya. Nah, ini bisa diperbanyak atau disedikitkan. Kita segini aja cukup. Lalu setelah itu kita pencet tab dan klik kanan ke convert to curve. Nah, terus kita beralih ke kanan. Di sini ada data object properties. Kita klik, terus kita buka yang shape terlebih dahulu. Nah, mungkin saya bakal ngejelasin sedikit. Jadi di sini ada 2D dan 3D, yang dimana ini sebenarnya mirip dengan konsep pada umumnya, yaitu kalau ada dimensi itu dia hanya memiliki 2 titik sumbu gitu ya, atau titik sudut. Sedangkan kalau 3 itu ya kayak objek 3 dimensi gitu ya, dia memiliki 3 titik sumbu seperti ini, Z, Y, dan X. Nah, kalau kita mencoba mencet yang 2D, ini kan ke atas ya. Nah, kalau kita mencet 2D, itu dia akan ke bawah karena dia tidak terdapat titik sumbu yang ke atas, atau kalau di sini itu tidak ada titik sumbu Z. Jadi hanya X dan Y. Jadi hanya ke Y ke pinggir sini dan juga X seperti ini dari atas. Jadi kalau misalnya ingin ke atasin atau menggunakan sumbu Z itu tidak bisa dan harus menggunakan yang 3D ini. Nah, begitu. Kita Ctrl Z. Lalu kita buka yang namanya geometri. Nah, di geometri ini kita bisa scroll terus buka yang bevel. Nah, kita menggunakan yang round. Nah, kalau misalnya diepnya dibesarin, ini akan membentuk seperti pipa gitu ya. Nah, ini bisa juga sesuai objek. Kalau objek ini kita bisa bikin, misalnya bikin dari curve. Ini harus dari curve ya. Terus circle, kita style dikit, misalnya seperti ini. Kita kecilin. Nah, dia bisa mengambil objek yang ada di curve yang tadi kita bikin. Jadi seperti ini. Tapi karena kita akan bikin pipa, kita tidak akan menggunakan objek. Terus kita akan mencoba juga yang profile. Nah, profile ini kalau kalian pernah menggunakan dalam bikin tangga atau stairs, nah itu menggunakan profile. Jadi nanti di presetnya ini kalian bisa misalnya pakai yang tangga gitu ya, yang seperti ini. Nah, nanti dia akan membentuk tangga seperti ini. Atau misalnya menggunakan preset yang crown molding. Nah, ini akan seperti ini. Nah, ini gunanya juga berbeda-beda, tetapi karena kita ingin membentuk pipa, kita pakai yang round gitu ya, yang ini. Nah, ini resolusinya juga bisa kita tambahin jika teman-teman ingin lebih halus gitu ya. Dan kalau misalnya ingin menutup
ujungnya itu kita bisa memencet yang fill caps. Nah, oke. Terus mungkin ada pertanyaan nih, kan misalnya kalian udah membuat pipa ternyata kurang. Saya pingin ini tuh digeserin ke sini. Nah ini kan kita harus berubah lagi ya ke mesh terus ke curve lagi. Itu kan agak lumayan memakan waktu lama. Nah solusinya kita bisa menggunakan yang namanya, kita klik kanan dulu terus set spline tipe terus pilih yang bezier. Nah ini akan memunculkan handling gitu ya. Jadi nanti bisa dirapikan seperti ini. Terus nanti bisa dirapikan seperti ini. Nah, dia akan rapi sendiri gitu ya nanti. Nah, seperti ini. Misalnya yang ini. Nah, dia akan rapi, bisa rapi seperti ini gitu ya. Magnet. Nah, ini kan jadi rapi juga gitu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan opsi itu juga jikalau memang dirasa lupa gitu ya. Dan ini bisa diubah juga dia ke sini gitu ya. Nah, oke. Nah, itu. Lalu kalau udah jadi, kita bisa convert lagi ke mesh. Nah, ke mesh, terus misalnya saya ingin styling di, biasanya kan kalau pipa-pipa itu kan di pinggir-pinggirnya agak gede dulu gitu ya. Nah, ini yang satu, terus di pinggir sini juga kita bikin. Nah, seperti ini. Terus kita select setiap face-nya menggunakan Alt. Terus satu lagi kita pencet dulu Shift, terus Alt. Nah, ini akan ke-select dua-duanya. Terus kita pilih yang extrude along normal. Nah, kita gedein seperti ini. Nah, dia akan menambah besar gitu ya, seperti ini. Terus kita kasih material, kita new, kita namain pipa, lalu metaliknya kita ubah ke 8, dan base colornya kita ubah. Nah, ini saya ingin pipanya itu pipa air yang di basement gitu ya, yang buat kebakaran. Terus kita bisa set auto smooth biar lebih rapih gitu ya. Nah, ini pipanya sudah jadi gitu ya, teman-teman. Nah, oke, kita bahas permasalahan yang sering terjadi pada curve. Nah, jika kalian mendapatkan posisi seperti ini, atau kalian berada di posisi seperti ini sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, jika objek kalian atau curve kalian itu hanya pada sumbu X dan Y, dalam arti dia tidak ke atas gitu ya, seperti ini. Jadi dia tidak menggunakan sumbu Z. Nah, itu bisa menggunakan yang namanya shape 2D. Kita tinggal pencet aja dan boom, maka akan selesai. Tapi bagaimana jika objeknya itu ke atas seperti ini? Nah, dia kan agak akan mengecilkan gitu ya. Kita hapus dulu yang ini. Nah, dia kan agak mengecilkan. Dan kalau kita pakai yang 2D, ini tidak akan bisa. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa memencet vertex yang ada di sudut ini. Terus kita bisa berpindah ke yang namanya curve, transform, dan ada yang namanya radius. Nah, ini. Atau kalian bisa memencet Alt plus S seperti ini. Nah, ini bisa digedekan atau kecilkan. Nah, ini bisa disesuaikan dengan ukuran yang kalian inginkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman memiliki masukan untuk konten selanjutnya, bisa komentar di kolom komentar. Oke, see you. Bye-bye.